Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. Masih bersama dengan saya Pak Yudis. One, two, three, four. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang sesuatu yang wow, menyenangkan dan menggembirakan. Khusus kali ini saya sudah membawa seorang tamu dari jauh, dari provinsi sebelah, dari Yogyakarta, tepatnya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau mohon maaf kalau kita lihat dari rikmanya itu sudah senior ini ya. Makanya kita panggil Prof. Raden Partino, tapi kayaknya lebih akrab dipanggil Prof. Partino gitu ya Prof ya. Beliau ini dari program studi S3 Psikologi Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penasaran kan? Aku ya penasaran soalnya. Mari kita tanya-tanya. Prof, ini berarti dalam rangka akreditasi lapangan bimbingan konseling di Unisri ya Prof ya? Betul, asesmen lapangan. Asesmen lapangan ya? Ya. Itu kira-kira panjenengan apa nih kok teman-teman di BK itu? Kita itu hanya mau memotret. Oh, memotret. Memotret apa yang dilaporkan di laporan evaluasi diri yang dikerjakan oleh tim task force bimbingan konseling. Iya. Apakah sama dengan keadaan sebenarnya di lapangan? Gitu loh. Iya. Makanya kita akan mengkonfirmasi seberapa jauh kesesuaian yang dilaporkan dengan faktanya gitu. Iya. Jadi kita menghindari supaya jangan ada salah paham. Jadi apa yang dilaporkan harus sesuai dengan faktanya gitu loh, Mas Yudi. Wah, ini menarik ini ya. Ini soalnya beliau dari S3 Prodi Psikologi Pendidikan, kemudian ngasesori di bimbingan konseling, mestinya sejalan begitu. Saya pengen tanya sebenarnya Prof, tapi ini rahasia mungkin enggak usah dijawab, enggak apa-apa ya. Iya. Kadosipun dos pundi? Sama enggak yang dipotret sama yang dilaporkan itu? Ya, sebelum itu saya katakan bahwa saya asesor dalam bidang bimbingan konseling dan juga dalam bidang psikologi. Iya. Apa yang dilaporkan dengan yang dipotret, ada beberapa yang memang tidak sesuai. Gitu. Aku gelo takon iki. Makanya yang tidak sesuai itu kita telusuri. Kalau buktinya ada, ya kita katakan bahwa buktinya ada. Tapi buktinya ada kan, Bro? Alhamdulillah buktinya itu ada. Ambune enak berarti. Ambune apik. Pokoknya enak, mencerahkan. Jadi semboyannya kalau Muhammadiyah itu harus datang bisa mencerahkan gitu. Oh iya kan gambarnya matahari itu Prof ya? Iya. Matahari itu untuk siapa saja, untuk seluruh yang ada di bumi dan isinya gitu. Iya. Semoga Unisri nanti juga tercerahkan begitu ya Prof. Betul. Dadi padang, dadi mulya begitu ya, dan bermanfaat bagi lian. Ya, saya tambahkan Mas Yudi. Saya ke Unisri itu sudah 2 kali. Oh iya toh? Iya, dulu pertama yang menerima Prof Hera. Prof Hera nggih. Prof Hera waktu itu belum profesor, belum doktor, masih doktoranda. Tahun 2027 atau 2028 atau 2028. Saya lupa. Nggih. Tadi berarti sudah 20 tahun yang lalu berarti ya. Unisri belum sehebat ini bangunan-bangunannya dulu. Apa toh Prof yang panjenengan lihat dibandingkan dengan hampir 20 tahun yang lalu? Hebatnya itu di mana ini? Terutama saya lihat ya, gedung-gedungnya sudah hebat. Apalagi kemarin saya diajak ke yang 8 lantai itu. Nggih. Wah, luar biasa ini 8 lantai ini Unisri. Padahal dulu kan gedung-gedungnya tahun sebelum 2010-an kan gedungnya gedeprek. Loh, betul apa tidak ini Mas Yudi? Pak Rektor, ampun duka nggih menika anu lho. Itu dulu, kalau sekarang sudah hebat. Sudah bagus ya. Iya, hebat sekali sudah. Berarti sudah ada peningkatan ya. Ada. Ini Prof Partino ini kan dari Jogja ini Prof ya. Betul. Jogja dan Solo itu kan bersebelahan ini. Betul. Kalau kita ngomong soal kultur dan pendidikannya begitu, nek panjenengan pirsani itu kira-kira bagaimana Prof? Terus kemudian ini Unisri itu masih ada peluang enggak kira-kira ben padha karo Jogja begitu sing sekiranya ya sama dengan UMY begitu misalkan? Peluang sangat besar, Mas. Sangat besar ya. Tergantung mau out of the box atau tidak. Wah, gimana itu? Pripun nih, Prof?
Nah, kalau kita sudah berada di zona nyaman ya sudah begini saja. Sudah ada bangunan 8 lantai ya sudah nggak Terus bisa. meneng aja gitu ya. Iya, kalau sudah di zona nyaman. Saya Tapi kalau kalau- beri kami pencerahan ini gimana toh maksudnya zona nyaman, zona tidak nyaman itu gimana maksudnya berarti? Zona nyaman itu ya sudah kalau begini sudah menerima alhamdulillah, Iya. puji Tuhan, sudah hebat Unisri. Terus nggak ngapa-ngapain gitu maksudnya. Oh. Jadi iya, kita iya, iya, berjalan ya biasa-biasa iya. saja. Aha. Nah, kalau kita mau lebih maju, Unisri itu harus ngaji. Ngaji itu apa, Bro? Ngarang biji. Oh, bukan ya? Bukan. Ngaji itu belajar. Bukan saya apa ya? Bukan saya ngalem-ngalem Universitas Muhammadiyah ya. Loh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Universitas Muhammadiyah itu Nggih. bukan hanya satu bidang untuk mendapatkan uang. Oke, Bukan oke, menarik. dari SPP saja. Oke. Ini yang kita harus berpikir lebih kreatif untuk kedepannya. Jadi jangan hanya kita mengandalkan satu-satunya adalah dari SPP. Kita harus berpikiran lebih kreatif, lebih inovatif untuk menangkap peluang-peluang ke depan. Unisri itu ya dengan UMJ itu lahirnya kira-kira sama tahun 1981. Iya. Tapi coba Seumuran mungkin, ha. seumuran, tapi coba lihat di UMY sudah seperti itu luar biasanya. Nah, Masa hanya itu aja, Prof, pembedanya? Kalau mereka lebih visioner, kemudian kita mungkin agak ini. di sana kan ada apa ya? Ada usaha-usahanya, Oke. ada bidang-bidang income generating. Income generating, oke. Nah, di sini sudah punya atau belum, Mas? Kalau yang panjangan potret, Prof, Kalau panjangan menurut persani. menurut itu- saya masih belum optimal. Ah. Koperasi saya kemarin jalan-jalan di koperasi, Iya, iya. ada simpan pinjam ya sudah. Dan dikatakan itu apa asetnya 18 miliar, Ah, itu sangat luar biasa. oke. Tapi saya lihat tokonya atau kiosnya dengan kiosnya orang Madura yang di Jogja itu sudah kalah itu loh. Tapi bedanya kalau di koperasi kami itu tidak ada jualan rokok, Prof. Iya. Nah, UMY itu malah nggak ada, namanya seluruh Universitas Muhammadiyah ngerokok aja kan nggak boleh. Iya, kan forbidden di sana ya. Mm-mm. Nah, ini yang menarik lagi, Mas ya. Peluang-peluang usaha di sini sangat luar biasa, Mas. Iya, oke. Misalnya, satu, sini air mineral dari mana? Oke. Nah, Terus kemudian dikemas Ini- demikian rupa begitu. iya, kemarin saya tanya sama Pak WR2, katanya kita sudah punya air mineral kerjasama dengan Sarangan atau mana? Iya katanya, Prof. Kalau saya jangan kerjasama untungnya dibagi dua. Dibagi dua betul. Harusnya. Harusnya kita mandiri. Oke. Kalau kemudian boleh Apalagi punya modal koperasi itu 18 miliar. 18 miliar ya. Kenapa nggak digunakan untuk itu? Itu air. Air modalnya apa? Modalnya hanya botol plastik. Iya. Kalau kita nggak mau bikin sumur sini, artinya air tanah, kita kan bisa beli. Satu tangki hanya 350.000. UMY itu berarti ambil airnya di mana itu kalau misalkan punya air? Ambilnya sumur di belakang itu besar kok. Oh, sorry, ini rahasia enggak ini? Enggak ya? Enggak. Makanya saya bilang mestinya ngaji ke Jogja ke UMY gimana cara membuatnya air itu gitu. Boleh, Prof, kami dolan ke sana. Lo boleh saja, tapi jangan studi banding ya. Karena katanya Pak Jokowi jangan dibanding-bandingkan. Tapi namanya studi tiru. Oke. Gitu. Studi tiru. Nah, iya. Air ya. Hmm. Tapi kalau misalkan panjenengan ngedikan air, berarti potensi bahan pokok yang lain juga bisa itu berarti ya. Kita butuh makan, butuh nasi, ada beras. Itu sudah saya sampaikan kemarin juga ke ada pejabat-pejabat termasuk Pak Oke, Rektor. menarik ini. Kita itu kan punya dosen 300 dengan. Iya. Nah, masing-masing dosen itu ternyata kan punya keluarga. Iya. Tendik juga punya keluarga nih, Prof. Punya keluarga. Iya, betul. Dan ternyata saya wawancara kemarin tadi dengan Bu Linda kah? Itu Iya. butuh satu bulannya 20 kilo. 20 kilo ya. Kalau rata-rata 20 kilo dengan dosen dan teknik 300 orang, berarti satu bulan kan 6.000 kilo atau 6 ton. Iya ya. Kenapa kita enggak kepikiran ya kayak gitu ya? Wah, Nah. Jan. 6 wah, ton itu penting ini berarti. baru satu produk item. gitu ya, satu item ya. Nah, itu juga di sini kan ada industri pertanian atau apa? Atau Ada teknik fakultas pangan. pertanian, Prof.
Itu kenapa nggak kerjasama dengan di sana Ndelanggu atau Sragen yang punya beras dan sebagainya? Rojo lele itu. Rojo Lele. Iya, iya, iya. UMY itu ngambil berasnya dari Klaten Rojo Lele. Nggo dosen-dosene. Sudah, Prof. Niku terus mereknya terus pundi? Beras UMY ngoten to napa terus pundi? Kasih nama UMY to. Di sini kasih nanya beras Unisri. Karena dengan sana. Iya. Dan di sana masih ya, petaninya akan terjamin. Petani kan biasanya kalau panenan harganya turun. Bagaimana kita stabilkan? Gimana itu, Prof? Lah sudah, kalau pas harganya mahal misalnya harganya sampai 15, kalau turun sampai 7.000, sudah kita standar. Panen saya beli dengan 12.000 atau 11.000. Kan sudah. Iya. Gue paceklik atau tidak atau panen tetap tak beli dengan harga itu standar gitu. Menarik ini. Ini loh Sobat Unisri, pentingnya kita itu dapat insight baru dari tamu-tamu kita ya. Tidak terpikirkan sebelumnya itu. Itu baru satu item, Mas. Iya. Gula. Mana ada satu keluarga hanya 1 bulan 2 kilogram gula? Iya. Nggak mungkin. Bisa 5 kilo. Nanti kalau tamunya datang barang ya, Prof ya. Nah iya. Kan paling 5 kilo. 5 kilo kali 300 keluarga sudah 1,5 ton. Itu baru gula. Iya. Minyak. Iya. Minyak saya tanya 4 hari saja 1 kilo, 1 liter itu, Mas. Minyak goreng. Oke. Nah kalau kita ambil tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga itu 7 liter, 7 tinggal kalikan 300 kepala keluarga, sudah 21 liter. Iya ya. Nah itu kalikan saja, Mas. 30 sudah berapa? Prof, ini gini, Prof. Ini yang penting saya pikir saya sendiri tergelitik untuk bertanya-tanya ya. Jadi misalkan begini nih, dulu ketika UMY memulai income generating ini, project income generating ini ya, itu kemudian diperlukan badan khusus atau bagaimana begitu yang mengurusi itu begitu. Karena kan gini, sing berat itu memulainya gitu kan, itu yang pertama. Ternyata yang lebih berat lagi adalah nanti ketika bagi hasilnya itu loh. Nah, Marane geger porang atau ini loh. nah gini, Boleh ya kami bagi Iya. tipsnya ya. kita bikin perusahaan yang profesional, Mas. Perusahaan yang profesional memang bekerja untuk itu dan semuanya hitung-hitungannya harus pasti. Harus pasti. Ya. Berarti nanti harus ada auditornya juga gitu Iya. ya, profesional ya. Iya, dan semua orang harus bekerja jujur di situ. Sorry, UMY pernah mengalami enggak ada apa gesek-gesekan waktu awal-awal ketika mengelola itu? Karena saya masuknya tidak sejak awal, Oh. saya tidak tahu persis, Mas. Tapi nih dengar dongeng-dongeng gitu seperti Bro. Kayaknya itu nyaman-nyaman saja. Oh. Karena sampai sekarang luar biasa, kemarin aja memberangkatkan dosen dan pegawai haji itu berapa puluh, umroh berapa puluh. Bio. Sampai segitunya ya, Bro. Iya. Itu pas hafalan kemarin diumumkan ada 27 atau 37, saya lupa itu. Itu undian atau seperti Bro? Dilihat dari masa kerjanya. Oh, ngaten. Kerjanya biasanya yang paling senior, misalnya yang sudah 30-an tahun berapa, itu sudah di kesempatan-kesempatan gitu. Itu dosennya piyambak atau sekalian dengan keluarganya atau paling tidak Dosen. pasangannya begitu? Oh, dosennya. Saya lihat aja. dosennya, ya. Itu. Oh, iya. Dan saya mau cerita lagi, Mas. Jadi kita bikin perusahaan, Mas. Bikin PT atau apa di sini. Untuk menangani semuanya itu, menangani semua usaha kita. Itu tadi kan baru berapa poin. Dan kebutuhan dosen kan bukan hanya beras, minyak, gula. Iya. Ada terigu, ada sabun, ada susu dengan berbagai macam. Odol. Odol. Iya, betul. Sabun cuci piring, sabun macam-macam. Iya, betul. Dan itu mestinya bukan hanya untuk Unisri saja. Kalau perlu orang sekitar sini bisa merasakan kenikmatan dari. Diberdayakan sekalian Nah. begitu. Oh, iya ya. Terus Itu lagi, bagus Mas, itu. itu nanti modelnya ya. Kita modelnya perusahaan yang profesional, jadi pakai model saham. Oke. Sahamnya Unisri mau berapa persen, mau dosen dan pegawainya berapa persen. Oke, Jadi oke, mereka oke. tanam saham di situ. Iya. Nah nanti tinggal tiap tahun kan bagi royaltinya berapa. Itu agak saya tidak tahu apakah boleh saya mengatakan itu berat atau gimana ya, Prof ya. Cuma artinya itu tengsel kuning rodok memet hitungan nih, Prof. Itu kalau memang tidak dikelola secara profesional, gue enggak tahu itu nanti. Karena begini, mohon maaf nih Prof nggih, bukannya kemudian saya itu mengeluh gitu atau kami mengeluh gitu. Kita itu kan jangan persop ya Mbak nggih, kerjaan kami di kantor. Kita di kantor itu kan luar biasa padat begitu kan. Sehingga kemudian inisiatif untuk berpikir kreatif seperti itu mungkin sudah terbunuh sejak awal begitu loh. Bahkan sebelum metungul. Persopnya lagi, Ya. Mas saya ya.
Artinya apakah itu memang kita itu ketika membuat project income generating itu ya, itu kemudian kita jadikan satu pada lembaga universitas itu, atau kemudian itu berada di luar lembaga universitas. Nek pengalaman panjenengan? Ya itu bikin perusahaannya itu Mas. Berarti di luar lembaga Iya. universitas nggih. Tapi tetap itu pengawasan universitas. Itu kalau secara hierarkis dos pundi berarti, Prof? Ya itu kan bertanggung jawab toh. Nggih. Bertanggung jawab kepada universitas. Oh, iya iya. Karena iya, kita iya. bentuk. Dan di sini sebenarnya kan potensial. Ada jurusan akuntansi kan. Nah, itu saya Ada, mau tanyakan ada berikutnya jurusan manajemen itu. kan. Manajemen. Ada hukumnya juga di sini. Itu kan bisa menangani itu yang manajemen. Nggih, nggih, Apalagi nggih, semua nggih, sekarang dengan digitalisasi. Blonjo tinggal tet wis dihitung dhewe. nggih. Kalau perlu kita tidak usah datang ke situ. Sudah ada daftarnya, tinggal isi kebutuhannya, nanti tinggal drop ke fakultas-fakultas, ke tempat dosen di mana Iya berada. iya iya iya. Nanti potong gaji atau apa. Sudah tinggal gitu. Sudah dipak, tinggal Bapak. Kan enak. Iya 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 iya. Nah, ini seperti apa namanya ya? Saham. Mhm. Saham bisa dengan berbagai macam aturan. Oke. Misalnya berdasarkan golongan. Iya. Kalau golongan 4 berapa, golongan 3 berapa, golongan 2 berapa. Iya. Jadi iya, iya. pertama Mas, kita kalau punya Unisrimart itu harganya tidak boleh melebihi harga umum di luar. Terus gimana itu, Prof? Kontrol harganya itu biar kita apa namanya always below the average itu? Pertama kita survei. Oke. Ya harus survei kemana saja? Ke Alfamart, ke Ke Indomaret. toko-toko Iya. apa mart-mart yang lain itu nggih. Alfamart, Indomaret biasanya harganya tinggi Mas. Oke. Nah, kita jangan sampai menyamai harga itu. Harga di bawahnya. Karena apa? Rata-rata namanya barang itu Mas, keuntungan itu 10-15%. Oh, banyak loh itu, Prof. Dari modal ya. 10-15% tuh banyak loh itu. Iya, modal itu begitu. Nah ini malah kalau mau terobosan Mas, ini Iya, kalau iya, mau oke terobosan. oke oke oke. Kita pas apa namanya launching atau grand apa namanya? Apa grand launching gitu? Iya, Hmm. pokoknya mau peresmian yang besar-besaran, Oke. kita kasih potongan berapa? All item 77% potongan. Wah, menarik tuh. Berarti kayak ini ya, Prof ya. Boleh kita tiru apa namanya toko digital yang warnanya oranye itu berarti ya. Misalkan tanggal apa ini? Tanggal apa? Tanggal 5 bulan 5 begitu misalnya. Oh, kemarin berarti ya. Itu biasanya mereka kan obral banyak-banyak tuh itu, obral besar-besaran tuh itu. Kayak gitu tuh mungkin ya. Ya. Ah. Jadi ini untuk apa ya? Grand openingnya. Nggih, Kalau nggih, saya nggih. usulkan misalnya diskon all item 7%. Mulai jam 1 sampai jam 6 sore. Nah, misalnya gitu toh. Semua saja. Terus masyarakat di sekitar sini kita undang semua, Mas. Di sekitar kampus ini. Oke. Terus oke, nanti menarik nih. tapi kalau sudah sampai jam 6 masih banyak yang ngantri, jangan ditutup. Oh, dibiarkan terbuka aja. Iya. Tetap dilayani. Iya, karena dia sudah ngantri. Iya. Nah, itu kan nanti sampai selesai sudah. Itu barang itu bisa habis. Iya. Nah, kalau kita Menarik. hanya potong 7%, kan kita masih punya untung. Betul. Tapi Menarik nih. itu untuk apa? Menarik pembeli. Oke, Besok oke, lagi oke. kan sudah tahu, oh di sini harganya ternyata murah. Akan ke sini, Mas. Betul. Dan semua item akan laku. Nah, itu adalah terobosan. Itu tidak biasa. Orang kan maunya kalau dagangan untung terus. Ya untung ya jangan- mesti no, Bro. Nah, iya. Lah nek dodol ra untung terus pripun gitu. Tombok kathok mangke gitu. Dan itu Mas ya. Kita kalau lihat di Indomaret atau Alfamart, pegawainya berapa? Kan hanya paling 2 atau 3. Iya, sekitar itu. Nah, 2 kita Karena juga mereka sudah bisa self service. Di UMB juga begitu. Oh. Jadi kita juga seperti itu Mas nanti. Kalau gajinya pegawai satu orang misalnya seperti UMR, kasih saja 2.600.000 atau 2.700.000. Kalau 2.700.000 berarti kalikan 4. Anggap 10 juta lah ya berarti 10 ya. juta. 10 sampai 11 juta lah ya. Ya. Itu untuk membayar saja. Oke, Itu kan oke, bisa oke. keuntungan. Keuntungan itu lebih dari 15 juta sebulan Mas pasti. Menarik ini. Ini menarik ini. Tapi ini Prof, ini sorry, saya tergelitik ini punya pertanyaan seperti ini. Kalau di UMY Muhammadiyah gitu kan, mohon maaf nih Pak Rektor dan Pak WR ya kalau misalkan dengar ya, saya enggak tahu bagaimana cara memperhalus ini. Kalau di Muhammadiyah itu kan apa namanya, ini katanya dengan loyalitas Bro.
halo, hai dosen-dosen dan tendik UMY gitu kan. Saya punya beras nih, saya punya gula nih gitu kan. You semua beli di sini. Itu mungkin gampang gitu ya Prof ya. Kira-kira kalau di Unisri setelah panjenengan 2 kali di sini dan sudah 2 hari di sini, kira-kira bisa ndak masyarakat di Unisri ini untuk kemudian diarahkan untuk membeli dan belanja di project income generating tadi itu? Bismillah, kalau harganya tidak melebihi harga pasar, laku. Oh, oke. Kuncinya jangan sampai melebihi harga pasar. Kalau nanti begini misalkan ada pertanyaan tambahan. Lah, regane murah, kualitasnya dipertanyakan dong gitu. Pripun ngoten niku, Bro? Kualitas harus tetap Tetap sama ya. Membuktikan kualitas sama. Lah, kita kan tahu toh. Misalnya seperti minyak. Iya. Minyak kita atau minyak apa Bimoli dan sebagainya itu kan sudah ada standar harganya. Nggih. Ya itu kan kita bisa nyontek. Di Alfamart namanya Bimoli berapa? Misalnya 1 liternya. Wah, saya harus telepon istri saya nih Nah, kalau gitu. artinya Nggak apa soalnya. kita hanya konsep saja, Mas. Misalnya 1 liternya dia jualnya 24. Oke. Kalau kita jual 23, kualitas yang sama, merek yang sama. Ibu-ibu Kan mereknya tadi ganti minyak UMY gitu kan, Bro? ya tidak. Oh. Yang mau di UMY nanti kalau air sama. Oh, tidak semuanya berarti Tidak. ya. Oh, alah. Ya, Jadi ya, nanti ya. kalau untuk Padang berarti. Nggih. kalau Unisri nanti berasnya yang dibikin Unisri. Beras Unisri, Iya. air Air Unisri, Unisri. gula Unisri gitu ya. Jadi kalau minyak kita kulaan di sana ya sudah sama toh. Sama-sama Bimoli di sana jualnya 24, kita jual 23. Biasanya ibu-ibu ini sensitif sekali, Mas. Selesai 1.000 kalau banyak belanjanya sampai 15 macam atau 7 macam. Jangankan 1.000, Prof, 100 rupiah aja dibalain meneh kok piye? 1.000. Loh, ini saya Maaf, umpamakan. ibu, maaf. Ini kan saya umpamakan. Artinya nggak jauh-jauh seperti Betul, istri betul. saya aja begitu selesai 1.000 ya sudah di sana. Makanya saya kalau namanya ngantar itu nggak suka kalau ikut istri. Lebih baik saya nunggu di mobil atau di motor gitu. Karena sudah di sini begini pindah. Akhirnya sudah kembali ke situ gitu loh, Mas. Itu international problem itu, Prof, ya toh. Iya. International problem para suami maksudnya. Nah, jadi kalau itu Mas ya, Iya. kualitas sama, tapi kita menjualnya sedikit 1 grade di bawahnya. Nggak usah disuruh sini belanja semuanya di Unisri Mart. Tidak usah. Pakai edaran populernya di situ, kalau lihat daftar harganya lebih rendah, pasti sini, rasa dikon. Berarti memang yang membuat menarik itu adalah selisih harganya tadi itu ya, Prof Ya. ya. Walaupun dan juga bahwa harus ada kekuatan untuk memberikan keyakinan ke warga Unisri bahwa kualitasnya sama seperti yang ada di pasar gitu ya. Oh iya, itu menarik itu. Ini kalau misalkan, nah ini saya mau tanya ini teknis nih. Nek wargane mung 300-an, Prof. Itu kira-kira kita mau ambil barang di poknya itu, mereka mau kasih diskon enggak sehingga kemudian kita bisa jual agak murah begitu? Ini pertanyaannya lugu ini ya. Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Kan penyalur-penyalur bukan hanya satu. Kalau kamu nggak kasih diskon ya saya ke tempat lain. Oh, ngaten Kan nggih. begitu. Oh Iya iya. toh. Iya. Berarti UMY menjalankan project income generator ini sudah lama sekali berarti ya, Prof ya? Udah. Ada kalau 20 tahun? Lebih, Mas. Oh, lebih ya? Lebih saya kira. Dan itu smooth terus, enggak pernah ada ontran-ontran begitu? Kayaknya itu tidak, Mas. Kayaknya enggak pernah nggih. Iya. Jadi kalau misalkan setiap tahun ada share profit gitu, itu ya aman-aman, lancar-lancar aja itu. Betul. Jadi kalau di Muhammadiyah kan sudah dikoordinir dari pusat semua. Semacam sudah aturan-aturan itu kan sudah kayak baku, Mas. Kalau Mbalelo ya langsung dikeluarkan. Oh gitu. Iya. Artinya ada misalnya perguruan tinggi yang Mbalelo, rektornya Mbalelo, ya diberhentikan. Oke. Gitu. Oke. Baik, Prof. Ini terakhir nggih. Kalau panjenengan kan sebagai asesor di AL ini, kalau melihat baik dari income generator maupun kemudian kondisi perkuliahan kami dari sisi akademik, menurut panjenengan singkat aja, Unisri iki kira-kira sampai ke depan ambune terus pundi? Nagane bagaimana? Ya. Sebenarnya masa depannya bagus. Alhamdulillah.
Cuma kita harus bekerja ekstra. Oke. Karena sekarang perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa itu dengan sangat luar biasa. Oke. Bukan seperti biasanya. Jadi ada gelombang 1, 2, 3 dan sebagainya. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi membuka di luar daerahnya. Iya. Nah itu kan mengurangi masukan dari mahasiswa swasta. Makanya kita harus pandai-pandai, harus pakai strategi. Strateginya apa? Ya dosen bisa membawa 4 atau berapa. Apalagi kalau dikasih, bukan hanya anaknya yang dikasih potongan ya. Kalau membawa 4 sudah. Nanti satu orang SPP-nya saya potong 30%. Itu mesti seneng itu loh Mas. Iya. Jadi tidak penuh 30% bisa membawa gitu. Khusus itu. Oke. Karena saya hitung dipotong 25% aja. Kalau tambahnya ada Banyak itu? 400, itu pemasukannya 900 juta. Pos. Dari mana 900 juta itu? Iya. Oke. Ini menarik sekali nih. Saya pengen sebenarnya mau melanjutkan begitu kan, tapi waktunya sangat terbatas nih Prof ya. Siap. Oke, tapi thank you luar biasa Prof. Ini sangat mencerahkan. Barangkali nanti kalau misalnya kita siarkan sehingga bisa didengarkan oleh yang berkepentingan, terus bisa ngecak nih ide-ide tadi itu. Prof Partino, matur sembah nuwun atas waktunya. Jangan kapok untuk tindak solo lagi. Nanti kemudian saya bisa mendengarkan dongeng panjenengan lagi. Prof Partino sehat-sehat. Terima Alhamdulillah, kasih. amin, tungane. Demikian tadi teman-teman perbincangan kita dengan Prof Partino soal AL, soal income generator. Semoga bisa menambah wawasan kita. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Bye-bye.